Anak dari David Naif yaitu Audrey Davis menjadi korban revenge porn oleh mantan pacarnya sendiri inisial AP. AP menyebarkan video seks mereka berdua ke media sosial. Bahkan, AP menawarkan video tersebut ke warganet. Nah, sebelum menyebarkannya, AP sempat mengancam Audrey. Nah, kini AP telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. AP dijerat pasal berlapis, mulai dari UU ITE dan UU pornografi. Apa yang dilakukan AP merupakan kekerasan berbasis gender online atau KBGO, jenis ancaman distribusi foto atau video pribadi, serta pelanggaran privasi dan konten ilegal. Pakar keamanan cyber sekaligus pengamat media sosial Ibnu Dwi Cahyo menyebut kasus revenge porn ini adalah fenomena gunung es dan harus dijadikan tonggak untuk pembenahan sistem hukum di Indonesia. Bagaimana modus revenge porn atau KBGO lainnya? Modus yang dilakukan para pelaku biasanya dengan melakukan social engineering dengan meyakinkan korban untuk bersedia difoto, direkam video, atau mengirim konten tersebut. Nah, ketika pelaku sudah mendapatkan konten yang mereka inginkan, biasanya pelaku akan mengancam korban untuk menyebarkannya di media sosial untuk meraup keuntungan. Bisa berupa keuntungan materi atau keuntungan batin, yaitu balas dendam. Lebih lanjut, Ibnu mengatakan kalau di Twitter, memang sebagian besar konten revenge porn ini disebar oleh pasangan yang belum menikah atau oleh orang lain yang memperoleh konten dengan cara tertentu. Misalnya menaruh kamera tersembunyi untuk mendapatkan konten asusila tersebut. Ini jelas sudah melanggar UU ITE pasal 27 ayat 1 dan 4, di mana pelaku tidak hanya mendistribusikan konten asusila, namun disertai dengan ancaman kepada korban. Sebenarnya di Indonesia, banyak korban KBGO seperti Audrey. Jumlah korban KBGO per bulan Januari hingga Maret 2024 ada 480. Nah, 293 aduan dari korban perempuan dan 174 aduan korban laki-laki. KBGO memang biasanya menyerang perempuan dan laki-laki, tapi paling banyak korbannya adalah perempuan. Seperti kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Bintang Puspayoga. Katanya anak-anak dan perempuan ini sangat rentan menjadi korban KBGO. Apalagi orang seperti Audrey yang dianggap paling berisiko mengalami KBGO. Berdasarkan Association for Progressive Communication atau APC, ada 3 tipe orang yang paling berisiko mengalami KBGO. Pertama, seseorang yang terlibat dalam hubungan intim. Kedua, seorang profesional yang sering terlibat dalam ekspresi publik, termasuk aktivis, jurnalis, penulis, peneliti, musisi, aktor, aktris, influencer, atau siapa saja dengan profil publik. Nah, ketiga, penyintas dan korban penyerangan fisik. Lantas, apa yang bisa kita lakukan agar tidak menjadi korban KBGO atau revenge porn? Nah, Kemen PPPA memberikan sejumlah saran yang bisa kita lakukan. Iya, sarannya adalah satu, bahwa kita hidup dengan mematuhi norma-norma yang sesuai dengan kebiasaan di masyarakat kita ya, dengan tidak melanggar dan sesuai dengan norma-norma, termasuk norma-norma agama yang tidak dibolehkan. Lalu kemudian ketika melakukan aktivitas, maka pastikan tidak berdampak kepada persoalan hukum gitu ya, bahwa ketika misalnya ada pelanggaran hukum lalu kemudian misalnya membuat konten yang berbau seksual, pornografi dan konten-konten yang melanggar hukum lainnya, maka pastikan bahwa kemudian itu diwaspadai untuk tidak dilakukan gitu ya. Karena kalau dilakukan maka akan beresiko dengan berbagai peraturan yang sudah ada gitu. Dan pastikan bahwa kalau berikutnya kalau seandainya menjadi korban, maka segera laporkan kasusnya gitu, untuk memastikan bahwa dia mengalami kekerasan seksual dan berharap dapat dilakukan proses hukum lebih lanjut. Nah, jadi seperti kata Pak Nahar, sebagai korban kita harus berani untuk melapor. Pak Nahar juga meminta para korban untuk tetap tenang. Karena korban revenge porn di Indonesia ini berhak mendapatkan perlindungan dari Kemen PPPA dan pihak terkait lainnya.
mulai dari perlindungan hukum dan dukungan psikologis. Berikut tips lengkap yang bisa dilakukan jika menjadi korban revenge porn dari Kemen PPPA. 1. Simpan semua bukti terkait penyebaran konten, termasuk screenshotan, link, dan pesan ancaman dari pelaku. Nah, bukti ini sangat penting saat melaporkan kasus ke polisi. 2. Hubungi platform digital tempat konten tersebut disebarkan. Nah, kita bisa minta agar dihapus kontennya. Saat ini udah banyak platform yang memiliki kebijakan untuk menangani konten yang melanggar privasi. 3. Menonaktifkan akun media sosial untuk sementara waktu. Hal ini bisa menghindari stres dan mencegah pelaku mengakses lebih banyak informasi pribadi kita. Yang keempat, jangan ragu untuk mencari bantuan dari konselor atau psikolog, karena dukungan emosional ini sangat penting untuk membantu mengatasi trauma dan stres yang berlebihan. Karena berdasarkan riset APC, korban revenge porn atau KBGO bisa melakukan aksi ekstrim seperti bunuh diri. Untuk era mania yang merasa punya teman menjadi korban revenge porn, jangan takut untuk melaporkannya atau mendampinginya ya. Karena korban revenge porn ataupun KBGO lainnya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.